Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berjaga-jaga dan bersiap sedia atau ditinggalkan. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 40 sampai 42 dan ayat 44. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dalam jawaban Tuhan mengenai bagian gereja dalam Matius 24 ayat 32 sampai 44, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa untuk kedatangannya dan kesudahan dunia ini, kita perlu berjaga-jaga dan bersiap sedia bagi kedatangan Tuhan kembali, sehingga kita dapat terangkat lebih awal. Frase pada waktu itu dalam ayat di atas menunjukkan bahwa sementara orang dunia berkecimpung dalam kenikmatan benda-benda materi dan tidak merasa adanya penghakiman yang akan datang, beberapa orang beriman yang bijaksana dan berjaga-jaga akan diangkat. Bagi orang-orang yang terbius di dalam dunia dan mati rasa, hal ini akan menjadi tanda kedatangan Kristus. Dua orang laki-laki dalam ayat 40 pasti adalah saudara-saudara di dalam Kristus. Dua orang perempuan dalam ayat 41 pasti juga adalah saudari-saudari di dalam Tuhan. Ini ditunjukkan oleh ayat 42 yang memberitahu kita supaya berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu pada hari apa Tuhan kita datang. Kedua kata, sebab itu berjaga-jagalah, dan Tuhanmu membuktikan bahwa dua orang laki-laki dan dua orang perempuan dalam ayat 40 dan 41 adalah kaum beriman dalam Kristus. Tuhan tidak menyuruh orang yang belum beroleh selamat untuk berjaga-jaga. Dia pun bukan Tuhan bagi orang-orang yang tidak beroleh selamat. Dibawa pergi berarti diangkat sebelum kesusahan besar. Pengangkatan ini adalah suatu tanda kedatangan Tuhan dan tanda bagi orang-orang Yahudi. Melihat dua orang laki-laki sedang bekerja di ladang dan dua orang perempuan sedang memutar batu giling, sangatlah menarik. Baik bekerja di ladang maupun memutar batu giling adalah untuk mencari nafkah. Terdapat perbedaan antara nafkah kita dengan nafkah orang dunia. Orang dunia belajar dan bekerja, dan kita pun belajar dan bekerja. Namun, orang dunia telah dimabukkan, tetapi kita tidak dimabukkan. Sebaliknya, kita hanya menunaikan tugas kita untuk memenuhi keperluan hidup kita. Hidup kita bukan untuk makan, minum, dan kawin, melainkan untuk mempertahankan eksistensi kita dalam menempuh jalan salib, guna mengenapkan maksud tujuan Allah. Kepentingan kita bukan untuk pendidikan kita, pekerjaan kita, atau usaha kita. Saudara-saudara, ketika beberapa orang muda mendengar hal ini, mereka mungkin akan berkata, alangkah baiknya kita tidak perlu mempedulikan pelajaran atau pekerjaan kita. Baiklah kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk berdoa dan saling bersekutu. Sikap yang demikian ini salah. Ingatlah menurut ayat 40, saudara ada di ladang. Ayat 41 berkata saudari menggiling. Menggiling gandum, bekerja di ladang merupakan pekerjaan yang berat. Ini menunjukkan orang Kristen tidak seharusnya mengambil pekerjaan yang ringan. Kita perlu bekerja keras untuk hidup. Makan dan minum dalam ayat 38 itu bersifat duniawi. Tetapi bekerja di ladang dan menggiling dalam ayat 40 dan 41 itu kudus. Jika orang yang diangkat itu tidak mengerjakan sesuatu, mereka tidak akan diangkat.
Ada kalanya saudari-saudari tertentu semakin membicarakan kekudusan, mereka semakin tidak kudus. Karena mereka tidak tahu bagaimana bekerja dengan baik dalam hal memasak dan tidak benar-benar memperhatikan keluarga mereka. Mereka selalu memasak makanan yang hambar bagi keluarga mereka sambil memaafkan diri, mengatakan mereka tidak perlu membuang waktu untuk memasak. Saudari-saudari yang demikian lebih baik menggunakan lebih banyak waktu untuk memasak, menyediakan makanan yang lezat dan sehat bagi suami mereka, anak-anak mereka, dan para tamu yang mereka terima. Saudari yang berbuat demikian akan menjadi kudus. Prinsipnya sama dengan saudara dalam pekerjaan mereka. Perhatikanlah, pengangkatan oleh Tuhan tidak terjadi ketika dua orang saudara dan dua orang saudari sedang berdoa, melainkan ketika mereka sedang bekerja dan melakukan pekerjaan rutin mereka. Saudara yang sebagai ayah dan suami perlu bekerja dengan rajin dalam pekerjaan untuk mencari nafkah, memenuhi keperluan hidup keluarga mereka. Mereka yang bekerja hanya untuk sejumlah uang dalam bank mereka sudah terbius. Tetapi kita perlu berjerih lelah untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak-anak kita. Jika tidak demikian, kita tidak setia kepada Allah maupun kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus mengatakan hal ini untuk menunjukkan saat kita menunggu kedatangannya dan mengharapkan keterangkatan, kita harus sangat setia dalam kewajiban kita setiap hari. Saudara-saudara, dari dua orang di ladang, seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Dari dua orang perempuan yang memutar batu kilangan, seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Alasannya ialah adanya perbedaan di antara mereka dalam aspek hayat. Orang yang diambil itu telah matang dalam hayat, dan yang ditinggalkan itu belum matang dalam hayat. Hayat membuat perbedaan. Keterangkatan para pemenang, yaitu mereka yang matang di dalam hayat, akan menjadi suatu peringatan dan tanda bagi mereka yang ditinggalkan. Karena itu saudara-saudara, dalam Matius pasal 24 ayat 42 dan 44 Tuhan berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Tuhan akan datang secara diam-diam, seperti seorang pencuri, kepada orang yang mengasihi Dia, dan akan mengambil mereka, mengangkat mereka sebagai harta mustikanya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita berjaga-jaga dan bersiap sedia untuk kedatangan Tuhan yang rahasia, sehingga kita menjadi para pemenang yang tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami agar kami tetap setia dan sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan dan kewajiban kami setiap hari. Tuhan, kami rindu bertumbuh dalam hayat-Mu setiap hari hingga kami mencapai kematangan. Kami mau berjaga-jaga dan bersiap sedia supaya kami boleh berbagian dalam keterangkatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita. Amin.